ya, walking paper, ya, menerjemahkan dari bahasa Inggris. Dan kita harus memberikan penghargaan yang besar ke Pak Kiai Dodo ini karena dia menulis artikel jurnal yang baik, ya, baik formal maupun material. Nah, ini yang perlu ditiru oleh teman-teman yang lain, bukan kemudian teman-teman tidak bisa melakukannya, tapi perlu menirunya dengan baik. Ada juga rekan yang juga memenuhi standar, ya, penulisan baku di dalam artikel jurnal. Oleh karena itu, saya secara pribadi ingin menjadikan kesempatan ini bahwa menulis yang baik itu bukan hanya sekadar kita bisa meyakinkan orang atas hujah yang kita sampaikan, tetapi struktur itu bisa nggak dibaca oleh halayak, itu yang penting. Sehingga kata-kata yang digunakan sejauh mungkin, meskipun Anda latar belakangnya usul fikih misalnya, jangan ditulis yang asoh, ya, yang lebih sah, lebih sahih. Meskipun itu di garis miring, itu tidak dikenal publik. Karena artikel jurnal itu tidak hanya dibaca oleh segelintir orang yang paham dengan istilah yang sangat spesifik itu. Dan dalam kesempatan terakhir, saya akan berikan komentar singkat, dan ini sangat subjektif sebenarnya. Saya akan mulainya dari yang terakhir, dari perempuan sebagai keperpihakan lelaki kepada kaum perempuan. Ya. Karena saya cukup risau, ya, gara-gara kita ingin memahami Fadribuhunna itu bertengkar dengan sengit, ya, tadi, ya. Seakan-akan pesan Al-Quran hanya berhenti di kata Fadribuhunna, padahal dalam ilmu tafsir, munasabah al-ayah bil ayah itu sangat penting, ya, untuk menghadirkan pesan utuh. Karena kalau Al-Quran hanya difahami satu ayat, itu namanya atomistik. Ada pesan lain yang tanggal. Oleh karena itu mungkin itu yang perlu kita hadirkan sebenarnya. Dan sebenarnya Anda yang di kuliah tafsir itu, ya, di takhusus itu sangat familiar dengan ini. Kalau kita munculkan kembali, karena kita punya tugas besar. Kira-kira pesan utama Al-Quran itu apa sih sebenarnya, ya? Kalau Paul Ricoeur itu mengatakan lasusudu tekste, ya, pesan utama dari teks besar itu pasti ada. Al-adalah, al-insaniyah, itu yang menurut saya Anda juga sepakat. Nah, kenapa kemudian Fadribuhunna itu tidak mesti menjadi satu-satunya cara kita menangkap apa pesan dari kata itu, ya, meskipun Anda bisa menelusuri secara semantik misalnya atau ilmu mani, tetapi ada perintah lain, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Kita perlakukan perempuan itu dengan baik. Apa mungkin memukul itu mendidik? Itu paradoks dalam dirinya, itu kontradiksi interminis. Gak ada yang namanya pemukulan karena itu lahir dari emosi. Meskipun menggunakan benda kecil, kadang kan mulut juga ikut, dan itu jauh lebih melukai. Kalau di dalam Mau'idhatul Mu'minin itu dikatakan bahwa fa inna afiyatal qalb a'la min afiyatal badani. Jadi keselamatan hati itu jauh lebih tinggi dari keselamatan badan. Karena justru yang paling menyakitkan ketika suami memukul istrinya, biasanya dengan kata-kata. Misalnya anjing lo, tuh jauh lebih sakit misalnya, ya. Dan luka itu dibawa, ya, kemana-mana oleh istri itu, ya, dalam sadar, tidak sadar. Nah, oleh karena itu saya berpandangan seperti ini soal ayat Fadribuhunna ini. Kita mungkin bisa kategori majasi atau hakiki, tapi saya melihatnya adalah kata dorbun itu mempunyai banyak kata, kita sudah tahu makna maksudnya, ya, ada 99 lebih. Kenapa yang hadir memukul? Karena mungkin kita tahu bahwa di masyarakat Arab pada waktu itu patriarki. Makanya kemarin sempat muncul patriarkisme itu harus diakhiri. Jadi bagi saya sendiri sebenarnya Al-Quran kalau ingin hadir secara utuh pesannya sekarang, kan tadi ada kutipan double movementnya Fazlur Rahman yang itu dari Gadamer. Jadi kalau pesan Al-Quran hanya berhenti di abad ke-7, tidak di abad ke-21, maka semangat perubahan itu tidak ada. Cara kita memahami teks itu dipaksa untuk hadir ke masa lalu yang kondisinya itu sangat sederhana, ya, laki perempuan itu masih sangat, jurang pemisahnya sangat besar. Maka maknanya yang hari ini itu tidak akan hadir di masa lalu, sebaliknya juga. Makanya kita perlu mendialektikan masa lalu dengan masa kini.
Dan Fazlur Rahman itu saya pikir modernis, jadi tafsirnya jauh lebih kontekstual. Dan saya sangat suka tadi ya oleh Melati ini, karena sudah bicara Ibnu Asyur, kemudian Muhammad Syahrur ya. Karena kita perlu sarjana baru untuk menangkap pesan itu. Tidak salah kalau kita menghadirkan sarjana dahulu, tapi itu sering bias lelaki, ya, kemudian kondisinya masih sangat patriarki, pasti itu sangat berpengaruh cara mereka menafsirkan teks, ya. Dan kita sudah tahu kenapa Allah pakai huwa bukan hiya, kan itu menunjukkan bahwa Arab hadorohnya itu hadir, ya, ketika digunakan Tuhan untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau kita peka dalam hal ini sebenarnya kira-kira bagaimana kita merekonstruksinya makna dari pergeseran semantik, kan itu yang perlu dihadirkan. Dan saya pikir kalau memang ini paling buruk dari hubungan laki perempuan, kalau tidak ada kecocokan akhirnya dengan baik, kan itu adalah kebaikan yang lain. Cari yang lain keduanya, karena akan menemukan kebahagiaan yang lain. Kenapa kita harus memaksakan untuk menyakiti untuk menemukan kebahagiaan, ya? Jadi itu. Kemudian saya akan yang pertama, sangat suka dengan penyajian Saleh, dia betul-betul paham apa yang ditulis, ya. Hanya kemudian kita selalu ketika membicarakan At-Taubah ayat 5 tidak bergeser dari itu. Makanya kemudian tafsiran atau mistik seperti ini itu menghalangi Al-Quran hadir secara utuh. Maksud saya ya tidak salah sebenarnya, ini kan kajian satu ayat ya, untuk menghadirkan apakah perang itu masih perlu dilakukan. Dan saya adalah pasifis, orang yang paling sangat menolak perang, ya. Bahkan kalaupun disuruh Tuhan saya tidak mau berperang atas nama apapun. Karena apa? Bagaimana sebuah pesan kedamaian agama, ya, ditegakkan dengan kekerasan, itu paling sangat absurd menurut saya, ya. Oleh karena itu bagi saya, dengan kajian Al-Quran yang menurut saya menghadirkan banyak perspektif, saya teringat oleh Karen Armstrong, ya, yang menulis bagus menurut saya, dan dia simpati kepada Islam, ya. Orang Barat selalu bertanya bahwa Islam ditegakkan dengan pedang dan itu berlawanan dengan pesan Nabi tentang damai. Bagaimana mungkin kesantosaan itu kemudian ditegakkan dengan kekerasan? Kan itu paradoks sebenarnya. Nah, jawaban dari Karen Armstrong itu, ya, yang menurut saya masuk akal. Ketika itu perang tidak bisa dielakkan. Kebaikan mesti ditegakkan dengan kekuasaan. Dan karena orang yang menegakkan keburukan itu adalah orang yang berangasan, maka perang tidak bisa dihindari. Tetapi persoalannya, apakah perang masih mungkin dilakukan sekarang? Saya pikir sudah tidak ada alasan itu. Karena batas-batas, ya tadi sudah kembali kepada soal dimi dan yang lain itu, harbi. Menurut saya batas-batas itu sudah tidak bisa dipakai sekarang. Maka perang itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita menegakkan kedamaian. Oleh karena itu tafsirnya mungkin tidak hanya bergulat kepada ulumut tafsir, tapi juga secara kenabian, ya, sirah. Bagaimana masyarakat Madinah dibangun. Dan saya pikir itu wujud konkret dari ide besar Nabi tentang negara yang pertama. Yang kedua bahwa perang sudah tidak bisa dilakukan, sebenarnya budak juga harus diakhiri karena itu turun dari kehidupan manusia. Tetap Nabi difahami dalam konteks pada waktu itu. Dan kita masih yakin, ya, bahwa agama itu akan menciptakan kesantosaan kalau diambil ruhnya. Makanya ketika Muhammad Arkun datang ke Yogyakarta, ketika dalam sebuah lawatan seminar, ya, saya bertanya, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak ayat kekerasan, ya. Dia menjawabnya begini, sebab orang tahu bahwa kekerasan itu sangat buruk akibatnya. Makanya ayat yang lain tentang kedamaian, kalau itu yang menyebabkan kita merasa nyaman, maka itu yang perlu ditonjolkan, bukan kekerasannya adalah agama. Karena itu sudah selesai. Artinya kalau kita menerima bahwa Islam itu damai, maka itu yang mesti disampaikan kepada halayak. Kemudian yang kedua terkait dengan yang juga saya ingin soroti sebenarnya, dan saya tertarik dengan isu ini tentang Indonesia akan menjadi produsen halal dunia, ya. Sebab Kiai Ma'ruf, ya, sedang menggalakkan isu ini, ya. Tetapi kenapa kita berhenti di halal bukan thayyib? Dan selalu saja sertifikasi halal, kenapa tidak ada sertifikasi thayyib misalnya? Bagi saya halal itu tidak cukup. Thayyib itu baik, tidak merusak lingkungan, tidak mempekerjakan anak kecil karena itu bagian dari kezaliman atau eksploitasi.
Makanya kadang saya tuh ijtihad sendiri dalam tanda kutip ya. H&M ya, sebuah perusahaan tekstil terbesar, ketika diketahui dia menggunakan anak kecil sebagai pekerja ya, maka saya boykot produk ini. Jadi ya tidak hanya haram tapi juga dia tidak thayyib. Nah, hal seperti ini Anda sebagai calon ya yang akan memberikan fatwa, pandangan, mungkin perlu digeser halal kepada thayyib ya. Halal itu sangat sedikit sebenarnya ya, tapi thayyib yang paling sangat menantang kita untuk menentukan barang itu baik atau tidak bagi kita. Oleh karena itu, ya, tapi dilemanya begini. Kalau tenaga batu bara itu kotor, sementara listrik yang kita nikmati itu tiap hari kita gunakan, gimana cara menghadapi ini? Ini kan halal tapi tidak thayyib. Jangan lama-lama kita seminar di sini, sebab mati ini lampu ini harus dimatikan ya. Sebab ini berangkat dari energi kotor. Ya, makanya saya di rumah itu bangun lebih awal untuk mematikan energi yang kotor karena ini tidak thayyib. Hal-hal seperti ini yang perlu dihadirkan ya. Makanya saya agak jengkel kalau persoalan halal ini masih menjadi perdebatan panjang sementara thayyibnya ditinggalkan, padahal itu tugas Anda. Dan perlu keberanian moral karena banyak produk-produk yang dihadirkan dan stempel halal itu sebenarnya tidak thayyib. Dan ada, kalau di barat itu jauh lebih maju. Mana barang yang tidak bagus bagi lingkungan, itu ada daftarnya. Sehingga itu diboikot oleh orang yang sadar, tapi kan tidak. Kita masih belum ke sana. Karena kita masih berhenti di persoalan halal. Ya. Kemudian yang ketiga, kesenjangan. Nah ini yang menurut saya menarik. Saya teringat ketika Gus Dur diundang oleh Universitas Gadjah Mada selepas beliau lengser, beliau mengatakan begini, nggak usahlah saya dikawal katanya oleh pengawal itu cuma ngabisin duit saja. Apa pesan moral? Dia tahu pemimpin bahwa dia mempunyai tanggung jawab agar apa yang diberikan kepada dia itu tidak berlebihan, kepatutan, kewajaran. Kan itu lahir dari pemimpin. Mungkin kita masih berdebat berapa angkanya, 2.500 dirham, itu kan angka yang menurut saya sangat subjektif masih. Tetapi pemimpin yang mempunyai kesadaran etis, itu kan ada orang-orang seperti ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Agar orang-orang yang menjadi pejabat publik itu meniru Gus Dur. Kan itu yang paling sangat mudah disampaikan kepada halayak. Kalau kita masih berdebat di kriteria, itu nggak sampai pesannya kepada halayak. Makanya menyebut nama itu bagian cara kita menyampaikan pesan. Dan yang perlu disampaikan, karena seperti yang kita dengar kemarin 500 triliun misalnya, hanya dihabiskan untuk rapat dan transportasi, itu kan sangat merusak rasa keadilan kita. Kalau Anda orang yang takwa bahwa ya di luhur akrabuli takwa, kan Anda yang paling sangat keras ketika ada isu ini di masyarakat. Jadi bagi saya masih belum melihat kepekaan pejabat publik dalam menggunakan dana publik. Contoh sederhana, ya minta maaf ya. Ketika ada konsul Jepang ke sini, itu hanya pakai mobil carry ke sini ya, dan tidak dikawal. Itu konsul Jepang, negara yang sangat kaya, 3 terbesar GDP-nya dunia. Tapi konsul kita di Malaysia itu pakai Mercedes-Benz. Coba Anda bayangkan ya. Negara yang di bawah ya, belum kaya, tapi pejabatnya menikmati lebih dibandingkan yang dinikmati oleh rakyatnya. Kan ini tidak adil, karena apa? Itu diambil dari pajak rakyat, diambil dari pajak yang Anda berikan kepada negara. Jadi persoalan ini bukan hanya fikih siasat politik menurut saya, dalam pengertian berdebat soal konsep. Kira-kira ketika kita aplikasikan dan itu sudah bagus karyanya, karena sudah melihat dari dekat, kira-kira undang-undang terkait dengan fasilitas publik yang dinikmati oleh pejabat itu sudah sesuai dengan rasa keadilan. Bagi saya keadilan itu sangat penting, ukuran pertama kenapa kita harus memilih pemimpin ya. Dan oleh karena itu saya berharap bahwa tahun 2004 kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Ya, amin, amin. Tanpa saya menyebut nama siapa yang saya dukung ya. Karena ini akan merusak suasana pertemanan kita ya. Dan terima kasih Pak Dodo ya, karena jenengan sudah mengajar kita bersama menulis artikel jurnal yang memenuhi standar aturan ya, selingkuh, gaya selingkuh, gimana jurnal itu ditulis dengan baik. Dan saya tersentuh bahwa persoalan astronomi itu tidak hanya berhenti ya, falak itu menentukan kapan kita sholat, kapan kita sembahyang menghadap yang betul kiblat ya, meskipun fasama wajhullah ya, orang tasawuf tidak peduli
menghadap kemana, karena Tuhan itu tidak ada di barat misalnya, itu kan soal lain. Sebab kata beliau, ya falak itu berhenti di pada persoalan aturan, soal transenden astronomi lihat ke atas itu tetap dia akan kembali ke bumi. Ini mungkin perdebatan yang tidak akan pernah selesai, tapi yang saya mau sampaikan kepada Pak Dodo, kalau ada Mahat Ali yang fokus kepada sains dengan diselaraskan dengan semangat keagamaan kita, ini sangat baik untuk menghidupkan kembali Al-Haytami, Al-Khawarizmi, agar agama itu tidak hanya diringkus persoalan seperti yang kita debatkan sejak tadi ya. Contohnya sederhana, kemarin disampaikan oleh Ustaz Miftahul Surur, Taifah itu Anda ya, segelintir orang, tapi Taifah yang bidang sains itu di kita di Indonesia itu masih kecil. Mungkin Pak Dodo bisa akan menjadikan kita cermin bahwa Mahat Ali dalam bidang sains itu lahir dari Mahat Ali Pak Dodo ya. Dan ya amin. Oh ya nggak apa-apa, jenengan mewakili di sini, amin. Oh iya nggak apa, jenengan sebentar lagi jadi kiai setelah ini ya. Amin, amin. Jadi tetapi ada catatan penting bagi saya. Tadi pertanyaannya menyentuh astronomi itu dia beda dengan astrologi. Kalau ilmu nujum memang dikhawatiri syirik ya. Tetapi yang perlu kita tahu, neuroscience itu menggoyang keimanan kita. Karena hal yang belum terjadi hari ini bisa diramalkan pada masa yang akan datang hampir secara pasti. Ya, misalnya secara genetik. Ya. Neuroscience itu bisa membayangkan seseorang ini bisa mengalami kanker tahun berapa. Karena dia mempunyai jalan sendiri untuk mengetahui tubuh kita ke depan. Artinya ini sudah akan mengganggu akidah kita karena perdebatannya tidak lagi determinisme dan free will, tapi determinisme. Bahwa kita itu sudah ditentukan sejak awal, determinis sebenarnya ya. Kita tidak ada kehendak bebas. Akan menjadi jabari akhirnya ya kita ya, karena semua itu sudah ditentukan sejak awal dalam tanda kutip. Kita tidak menyebut Tuhan dalam neuroscience. Jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Dodo ini akan menggeser perspektif kita melihat ilmu. Jadi tidak lagi kepada wahyu dalam pengertian teks saja, tapi dalam pengertian hadaratul akal, kehadiran akal budi, yang itu mungkin tidak lagi bertentangan tapi selaras. Itu tugas kita sebenarnya di masa depan. Dan mudah-mudahan paparan singkat saya ini akan membenahi jalan kita ke depan, bahwa setiap yang hadir di sini mempunyai disiplin sendiri-sendiri, tetapi seperti yang saya katakan kemarin adalah jangan muncul apa yang disebut barbarisme spesialisasi. Jadi karena Anda usul, maka kemudian itu yang terdepan dalam menjelaskan isu. Kalau Anda fikih ini yang akan mengatur hidup kita, oh tidak, itu tidak cukup. Tasawuf yang membuat hati kita tenang. Kalau paradigmanya terpisah seperti ini, maka kita tidak akan bercakap satu sama lain. Toh akhirnya pisahan-pisahan itu kan sebenarnya karena kita perlu pendalaman sebenarnya. Pada hakikatnya interdisipliner itu adalah puncak dari pengetahuan karena ilmu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ilmu falak dianggap sains, tapi itu mengantarkan kepada Tuhan, kan berarti kan tidak ada pisahan antara agama dan bukan agama. Sebagaimana saya juga ingin menyentuh, sudah waktunya kita tidak menyebut non-muslim. Ya. Seakan-akan muslim itu mayoritas, yang tidak disebut non. Kita menyebut mereka Kristen, Hindu, Buddha. Sebab di situ ada bias mayoritas. Yang kemudian implikasinya adalah kita akan mengatur segalanya, meskipun kita adalah minoritas dalam kekuatan ekonomi, maka sebenarnya kita juga akan diatur oleh orang lain. Maka kesadaran kata itu penting, sebab kata yang memunculkan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang tulisannya Mas Soleh tadi. Saya lihat tulisannya sudah tuntas membahas telaah ayat 5 ya dari surat Taubat itu, dan saya kira karena semua sudah tuntas itu memang tidak terkait lagi dengan kategori atau kriteria kafir itu. Penting kalau saya melihatnya pembahasan ini sudah tuntas, terlepas dari kriteria kafir yang ada zaman dahulu atau interpretasi sekarang. Dan implikasi dari temuannya itu yang membuat saya agak terkejut juga, ternyata bahwa ayat Quran itu juga bisa terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau hadis mungkin kita banyak menemui itu, seperti ketika buang air
la tastakbirul qiblat wa la tastadbiruha walakin syarribu au haribuhu. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Kalau di kita itu kan jadi bingung, ini gimana gitu kan. Jangan suruh menghadap, suruh membelakangi, kok suruh ke timur atau ke barat kan. Nah, itu kan berarti terbatas oleh ruang waktu. Ternyata Quran juga begitu. Kalau saya simpulkan begitu implikasi dari hasil temuannya Mas Soleh ini. Yang selanjutnya ya, uji kehalalan. Saya kira tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Syahidah PhD tadi. Mungkin Mas Iqbal Imami ini perlu didoakan lah jadi ketua BP POM. Biar tidak, nanti mungkin akan ada sertifikasi halal, juga ada sertifikasi thayyibannya tadi. Bukan hanya halalan saja. Dan saya kira memang maha santri ini saya bilang kemarin adalah calon pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya kiai saja tapi juga pemimpin negara. Termasuk Mas ini tadi yang dari Al-Qurnain ya, biar jadi pejabat-pejabat yang baik sehingga bisa menggunakan fasilitas negara dengan baik dan tidak berlebihan. Terus selanjutnya punya Pak Dodo Hidarja. Tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sebagaimana sudah disampaikan, sudah tulisannya tertata, yang mungkin sudah cerminan dari pengalamannya. Hanya memang kita di ini Pak, di Nurul Jadi itu punya 2 magister dalam bidang falak. Ada Pak Basori, ada Pak Mustafa Syukur. Hanya yang lanjut takhasus S3-nya di falak itu Pak Dr. Basori di UIN Semarang ya. Itu kita punya, dan beliau tim pimpinan ini ya falak di Nurul Jadid itu sudah doktor bidang falak. Selanjutnya yang terakhir ini, saya bangga sekali ketika ada perempuan yang membela hak-haknya di publik. Bangga saya. Ya biar tidak seperti kemarin laki-laki ngomong tentang perempuan gitu. Biarlah perempuan ngomong tentang perempuan. Dia bisa membela dengan seenaknya lah di depan umum. Kita biarkan itu. Sedikit komentar yang mungkin perlu diketahui juga bahwa pukulan itu, sebagaimana dikutip tadi, bahwa pukulan itu ada yang mansya'uhu al-isyan wal karahat katanya tadi. Tapi ada yang tidak karena itu juga, Mbak. Mansya'uhu itu bisa hub, cinta. Nah itu biasanya sering saya lakukan itu, kalau mukul. Mukul itu karena cinta itu ada triknya Pak ya. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, itu mansya'uhu syahwah. Lain lagi itu, nanti mas-masnya yang menafsirkan itu. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar informasi bagi seluruh peserta muktamar untuk tidak beranjak terlebih dahulu, dikarenakan akan ada pendataan yang dilakukan oleh panitia, yang mana untuk putra bisa menghubungi panitia yang sudah standby di belakang bersama formnya. Juga yang di putri bisa menghubungi panitia yang terdapat di putri. Sekian informasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.